Saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah bulan lalu, kalau kita memiliki ajaran yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, maka kita di bumi ini sebagai perantauan. Sebagai perantauan. Kalau kita memiliki pemikiran yang sama, perasaan yang sama dengan Kristus, maka kita merasakan yang sama dengan Tuhan Yesus, bahwa bumi ini bukan tempat kita. Ini bukan hanya apa yang kita pahami, tapi benar-benar menjadi kehidupan kita setiap hari. Tapi kalau ini tidak ada pada kita, berarti kekristenan kita ada yang salah, Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan hanya hari Minggu ke gereja, ikut ibadah, terus kita persembahan, dengarkan firman, berdoa, selesai, nanti minggu depan gitu lagi. Dan tidak mengalami perubahan apa yang di dalam pikiran dan perasaan Kristus yang harusnya dikenakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu semasa kita di bumi tidak berlangsung sampai durasi kita habis. Ngerti ya, durasi kita habis. Dipanggil Bapak. Kalau dipanggil Bapak, Bapak yang mana? Kalau durasi kita habis, kita tidak mengalami perubahan itu. Tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Gagal pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Yang membuat gagal bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Kita dengarkan firman ini sederhana banget, tapi aplikatifnya juga enggak sederhana banget. Ringan-ringan aja ya. Kita baca di Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Iya, Pak. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan. Saya yang salah. Persis kayak Pak David kemarin ngomong sama pikiran nggak cocok. Yohanes 8 ayat 23. Kok bisa ngomong Roma ya? Hah? Padahal yang dibaca sini Yohanes loh, Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, cek. Ya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Di ayat ini Tuhan Yesus mengatakan dirinya bukan dari dunia. Itu jelas banget. Kalau Tuhan Yesus memang bukan dari dunia, dia dari Bapa, dia dari atas. Artinya bukan dari dunia ini. Itu jelas banget. Ya. Dan dikatakan kamu berasal dari bawah. Nah ini kamu ini siapa? Kalau kita lihat konteksnya di sini tuh khalayak umum. Ya, khalayak umum. Tetapi di ayat berikutnya nanti kita baca ya, mengatakan bahwa murid-murid Yesus juga bukan dari dunia, artinya yang berasal dari atas, murid-murid Yesus dikatakan bahwa, murid-murid Yesus dikatakan bahwa berbeda dengan khalayak umumnya. Mereka dikatakan bukan dari dunia, seperti Yesus. Padahal murid-murid Yesus dari dunia. Nanti kita lihat ya. Kita baca di Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes 17 14 sampai 21. Yohanes 17 ayat 14 sampai 21. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta
supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau di ayat yang tadi kita baca pertama tadi, bahwa dikatakan bahwa kamu bukan dari dunia, kamu itu khalayak umum. Kamu berasal dari dunia. Artinya kamu dari dunia. Tapi kalau dibacakan yang berikutnya, murid-murid dikatakan bahwa kamu bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Artinya dari atas. Padahal murid-murid itu jelas dari dunia. Kalau Tuhan Yesus jelas dari atas, dari Bapa. Tapi murid-murid ini kan sama seperti khalayak umum. Tapi kenapa dikatakan bahwa mereka itu bukan dari dunia seperti Tuhan Yesus? Kita lihat ya. Saya baca, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Apa yang membuat mereka dikatakan bahwa murid-murid itu bukan dari dunia? Firman-Nya. Aku telah memberikan firman kepada mereka, sehingga dunia membenci mereka. Kekristenan sebetulnya seperti ini. Orang yang mengasup ajaran Tuhan Yesus, menyerap ajaran Tuhan Yesus, dia akan menjadi berasal dari atas, bukan dari dunia. Sebetulnya ini sama dengan yang dikatakan Rasul Paulus menjadi ciptaan baru atau lahir baru. Orang ciri-ciri lahir baru, dia dibenci oleh dunia. Karena tidak sama dengan dunia. Karena memiliki gairah yang sama dengan yang memberikan firman itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doanya Tuhan Yesus kepada Bapa. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya doanya Tuhan Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 2 kali Tuhan Yesus ngomong yang sama. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang yang menyerap kebenaran seharusnya, itu butuh proses Bapak Ibu ya. Tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun. Orang yang tekun dalam ajaran Tuhan Yesus, dia menyerap dan dia hidup di dalamnya. Dia akan mengalami perubahan ini. Perubahan memiliki gairah yang tidak sama lagi dengan dunia. Tidak berasal dari dunia lagi. Kalau hari-hari ini kita cek bahwa diri kita masih ada rasa cinta dengan dunia, jangan-jangan kita salah menyerapnya. Kita di gereja yang sudah memberikan firman yang sudah jelas. Arah yang sudah jelas. Ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan. Tetapi kalau kita belum berubah, kita cek diri kita. Jangan-jangan kita tidak menyerap dengan benar ajaran itu. Atau kita masih mempertahankan diri kita yang lama.
Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi ini bukan hanya untuk murid-murid yang 12 itu, atau yang 70, tapi untuk mereka yang percaya pada pemberitaan. Termasuk kita hari ini. Kalau kita menyerap ajaran Tuhan Yesus dengan benar, kita akan menjadi serupa dengan Yesus dan kita bukan berasal dari dunia. Amin. Amin. Saya lupa kalau nggak salah di 1 Petrus 23 mungkin ya. Coba dibuka, 1 Petrus 1 ayat 23. Kalau salah, berarti ya salah. Gitu. Satu Petrus 1. Oh ya betul. 1 Petrus 1 ayat 23. Baca Pak. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Kekristenan itu ini, dia dilahirkan dari firman. Orang yang menyerap firman dengan benar, tanpa disadari, berlangsung dengan perjalanan waktu yang panjang, dia akan dilahirkan kembali. Dia akan menjadi ciptaan baru. Dia bukan berasal dari dunia lagi. Cirinya apa? Dia dibenci oleh dunia. Kenapa? Karena apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya tidak sama lagi dengan dunia. Tidak sama lagi dengan gairah dunia. Amin. Ketika kita menyerap firman Tuhan atau ajaran Tuhan Yesus, kita akan mengalami perubahan yang membuat dunia membenci kita. Dunia itu, bahasa saya, kalis dengan kita. Kita itu kalis, tahu kalis? Tahu daun talas yang kena kalau ada air tidak bisa menyatu. Ada tahu? Ya kayak gitu. Harusnya kalau kita sudah lahir baru itu kalis dengan dunia. Amin. Ada seorang bapak ngomong seperti ini, ketika dia menyerap suara kebenaran berlangsung lama, dia bisa ngomong seperti ini, mau cari apa lagi? Udah gak bergairah dengan dunia. Bukan kita tidak menggunakan sesuatu yang ada di dunia. Bisa barang-barang yang ada untuk satu kebutuhan. Tapi tidak terikat lagi. Tidak ada mengharapkan sesuatu yang lebih dari dunia. Amin. Kalis tidak memiliki gairah yang sama dengan dunia. Karena telah memiliki gairah Kristus. Pertanyaannya, apakah gairah kita sudah mengalami perubahankah? Sampai di titik ini, kita sudah mengalami perubahankah? Rasa itu ada enggak pada kita? Kalis enggak? Atau kita semakin mencintai dunia? Kalau tidak berubah, berarti ada yang salah. Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Yohanes 15 ayat 19 dan 20. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya.
Ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya. Di ayat yang 19, sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, karena firman-Nya tentunya, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 20. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, daripada tuannya. Maksudnya apa? Seorang hamba, seorang murid itu tidak akan lebih daripada gurunya. Ini maksudnya ada hubungan antara murid dan guru. Murid tentu meneladani guru. Kalau seorang murid meneladani guru, maka pikiran dan perasaannya pasti seperti gurunya. Amin. Amin. Memiliki perasaan yang sama dengan gurunya, memiliki pikiran yang sama dengan gurunya, memiliki gairah yang sama. Ayat 20 ini mengatakan tentang hal itu. Teladan, Yesus teladan. Seorang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus, dia memiliki gairah yang sama dengan Tuhan Yesus. Ini memang tidak bisa berlangsung dalam sekejap ketika orang Kristen itu terima Yesus sebagai juru selamat. Tidak bisa. Ini harus berlangsung lama dalam ketekunan dia mengasup ajaran Tuhan Yesus. Maka dia akan mengalami perubahan ini. Dunia menjadi kalis lagi buat dia. Dia tidak bergairah lagi dengan ada dunia. Amin. Ketika seorang menjadi murid, dia harus meneladani gurunya. Ketika murid meneladani gurunya, maka murid akan mengalami apa yang telah gurunya alami. Coba kita cek kita. Apakah dunia membenci kita? Atau jangan-jangan malah kita mencintai dunia? Malah kita bergairah dengan dunia. Tidak bisa dua-duanya Bapak Ibu. Tidak bisa bergairah dunia, tetap kita bergairah dengan dunia, tapi juga bergairah dengan kerajaannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mesti salah satu. Kita cek sekarang, gairah kita kemana? Pak, tidak bolehkah kita mencari uang? Boleh. Tapi untuk apa uangmu yang banyak itu? Saya ketika nge-gym, kalau nge-gym itu minim 1,5 jam, bisa 2 jam sampai lebih sedikit. Ya 2,5 jam. Kalau latihan kaki panjang, karena jedanya panjang. 2 jam, itu cukup lama Bapak Ibu. Suatu ketika saya latihan tuh di hati saya gini, kamu latihan 2 jam, giat. Saya giat, kalau latihan saya giat. Tanya Pak Andoko. Saya giat banget kalau latihan. Saya perhatikan gerakannya betul-betul. Tapi di hati saya gini, kamu latihan 2 jam sungguh-sungguh seperti ini. Untuk apa? Itu dibuka sama Tuhan. Ya tentu untuk kesehatan saya. Supaya saya memiliki umur panjang, sehat, tidak ngerepot orang lain. Cukupkah itu? Selanjutnya pertanyaannya, cukupkah itu? Maksudnya Tuhan itu gini, itu untuk dirimu. Bukan untuk proyeknya dia. Kalau kita sehat,
itu harusnya untuk dia. Kita bisa baca firman, nyaman. Kalau orang sakit baca firman kan gak enak. Mikirin firman, mikirin sakit aja sudah gak masuk. Tapi kalau sehat, kita bisa baca firman dengan sehat. Bisa mudah untuk, ya tidak mudah, tapi lebih mudah daripada sakit. Kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kamu bisa menjadi berkat bagi pekerjaanku. Bukan hanya untuk dirimu. Dan kamu bisa lakukan 2 jam. Kamu nyari aku untuk investasi supaya kamu berubah. Menjadi serupa dengan aku. Supaya kamu tidak sama dengan dunia lagi. Seperti apa yang kamu lakukan sekarang, enggak? Enggak adil. Malu saya. Bukan saya berhenti untuk nge-gym, enggak. Tapi motivasinya harus dirubah. Kalau saya sehat, itu untuk Tuhan. Supaya saya mengejar dia. Ketertinggalan, supaya saya mengejar, supaya saya serupa dengan dia. Supaya saya tidak hanyut dengan dunia. Bukan saya malah nge-gym hanyut dengan dunia. Supaya nge-gym saya sehat. Dan supaya saya hanyut dengan Allah. Dengan ajaran Tuhan Yesus. Bukan hanyut dengan dunia. Bukan menjadi lebih duniawi. Apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus ngomong, Rasul Paulus ngomong. Semua harus dilakukan untuk dia. Baik kamu makan, baik kamu minum. Baik semua yang kamu lakukan. Itu untuk kemuliaan Bapa. Hal ini tersembunyi di daging kita. Kalau kita tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan tolong kita kalau kita mau sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita itu kompleks. Kecacatannya itu kompleks. Tuhan tuh mau benahi kita itu waduh luar biasa banget. Kita sendiri tidak bisa benahi. Hanya Bapak. Ketika kita bersandar kepada dia, sungguh-sungguh mengandalkan dia, dia akan tolong untuk menyelesaikan kecacatan diri kita. Kompleks Bapak Ibu. Amin. Kekristenan itu bukan sekedar ke gereja tiap minggu atau ikut PA dan lain-lain. Tapi perubahan arah dan gairah hidup yang sama dengan gairah yang dimiliki Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Inilah tugas gembala dan pengajar di gereja. Saya itu lewat gedung biskup pulang nge-gym. Saya lihat gedung biskup itu, orang kalau habis nonton biskup, film, ya, bukan nonton biskup, nonton film. Ya. Kalau kita habis pernah nonton film semua kan? Ya. Kalau kita habis nonton film, pulang dari nonton itu, apa yang kita rasakan? Kan Anda hanyut dengan apa yang Anda tonton kan? Ya, kalau umpamanya filmnya film romantis, nah, tentu kan hanyutnya dengan keromantisan itu ya. Kalau filmnya film perang, Anda sepertinya ada di dalam perang itu kan? Halo? Ya, artinya perasaan kita, pikiran kita itu kayaknya ada di situ gitu. Dan kita pulang itu masih merasakan di sini. Ya Pak ya? Apa Anda nonton gini pulang biasa-biasa aja gitu? Enggak kan? Kasih perasaan kita hanyut gitu loh. Seharusnya kita pulang gereja itu merasa hanyut dengan kebenaran yang disampaikan. Itu harus pintar-pintarnya saya dengan Pak David untuk membuat hal itu. Tapi bukan membuat, tapi saya harus hidup di dalamnya supaya saya bisa membuat itu.
Amin. Amin. Saya percaya kalau kita waktu Tuhan Yesus ada di bumi, kita jadi muridnya, kita akan hanyut dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sepertinya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus real. Memang real. Kita bisa menangkapnya, kita bisa hanyut, kita memiliki gairah ingin hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Amin. Amin. Itu perjalanan saya dan perjalanan Pak David untuk bisa mencapai hal itu. Amin. Yuk kita koreksi diri kita. Apakah kita sedang berbelok di tengah perjalanan? Kita kadang-kadang kita pikir masih lurus-lurus lempeng-lempeng ikut Yesus. Tapi nggak tahu kalau kita di tengah jalan lagi berbelok. Dan tidak terasa kita sudah jauh dari jalannya. Tapi masih berstatus orang Kristen. Tapi sudah tidak bergairah Kristus lagi. Oh, itu bahaya Bapak Ibu. Makanya kita ada di dalam komunitas, kita dengerin CD khotbah, baca Alkitab, investasi untuk berdoa. Itu waktu-waktu Tuhan untuk bisa ingatkan kita. Dalam komunitas itu, Tuhan pasti bisa ingatkan. Dalam seperti kita datang ibadah minggu atau PA, pasti Tuhan ada kisi-kisi yang disampaikan itu Tuhan ada ingatkan buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar kebenaran, ajaran Tuhan Yesus, dia akan memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan Yesus dalam melihat setiap peristiwa. Orang yang menyerap ajaran Tuhan Yesus, dia akan memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Apa sih bedanya dengan orang yang tidak menyerap? Ketika ada suatu peristiwa terjadi dalam hidupnya, dia pandangan orang yang tidak menyerap ajaran Tuhan Yesus dengan orang yang menyerap ajaran Tuhan Yesus memandang satu peristiwa itu tidak sama. Satu contoh ya, umpama gini. Anak orang kaya, kalau dia dapat uang 20 juta dengan anak orang miskin dapat 20 juta. Dia melihat uang itu beda enggak? Beda. Orang yang memiliki kekayaan triliunan lihat uang 20 juta itu kecil Bapak Ibu. Tidak berarti buat dia. Tapi bagi orang miskin itu berarti. Itu ngomong sudut pandang. Yang dilihat sama uang. Jumlahnya sama. Tapi dia melihatnya, sudut pandangnya tidak sama. Sama, seorang murid Tuhan Yesus memandang suatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dia akan memandang dengan sudut pandang Tuhan Yesus. Dia bisa melihat itu, bahkan dia bisa bersyukur dengan apa yang dia alami, bahwa Tuhan sedang menyertai hidupnya, sedang membentuk hidupnya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau kita belajar kebenaran, maka kita akan menjadi cerdas. Lewat peristiwa kehidupan setiap hari kita dapat memperoleh kecerdasan roh dengan bermodalkan kebenaran yang kita pelajari sehingga kita bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa melihat, bisa rasakan, berpikir dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita dalam satu peristiwa tertentu. Tuhan lagi ajarin apa? Apa yang Tuhan lagi keluarkan dalam diri kita yang tidak benar? Kita bisa mengerti. Amin. Dan jika kita lakukan terus-menerus menjadi irama permanen, maka disitulah kodrat ilahi kita kenakan. Inilah perubahan terjadi.
Amin. Tadi saya katakan orang yang menyerap ajaran Tuhan Yesus. Arti menyerap itu bukan hanya mendengar, tapi hidup di dalamnya. Kapan kita hidup di dalamnya? Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita. Apakah kita tetap tinggal di dalam firman-Nya? Supaya kita mengalami kemerdekaan. Di Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan orang yang tetap tinggal dalam firman-Nya, dia akan mengalami kemerdekaan. Tetap gimana Pak? Ketika aniaya itu datang dalam hidupnya, apakah dia tetap tinggal dalam firman-Nya? Kemerdekaan itu kemerdekaan dari dunia. Amin. Pak, Bu, orang yang bergairah akan dunia tidak menjadi orang yang tidak bergairah lagi dengan dunia. Itu tidak mudah loh Bapak. Tidak semudah membalik tangan. Tidak. Butuh segenap hidup. Segenap jiwa, Tuhan Yesus katakan. Segenap akal budi. Hidup ini adalah sekolah kehidupan, di mana masalah-masalah yang kita alami merupakan kesempatan untuk kita menemukan kodrat ilahi. Dalam hal ini betapa berharganya waktu hidup kita. Kita hanya punya 70 sampai 80 tahun, kalau 80 tahun. Berharganya waktu kita ada momentum-momentum atau kairos yang harus kita tahu dan kita lewati. Dan Tuhan tahu bagaimana memberi kepada kita masalah, perkara, kejadian yang kita lihat, kita dengar dan alami yang akan dapat membangun kodrat ilahi. Ukurannya bukan sudah bisa melakukan. Ukurannya apakah kita sudah berubah atau tidak. Mungkin di titik tertentu Anda bisa mengampuni. Ya. Orang bisa mengampuni belum tentu berubah. Orang bisa mengampuni butuh waktu yang panjang sampai dia berubah dalam hatinya. Sudah tidak bisa lagi sakit hati. Amin. Ukurannya itu perubahan batinnya. Kadang-kadang kita kan terkecoh dengan, oh ya saya sudah bisa melakukan ini. Bukan itu ukurannya. Ukurannya itu perubahan batinnya. Setiap hari, setiap saat harus kita cek lab. Cara cek lab ya apa Pak? Baca Alkitab, dengarkan khotbah, berdoa, dan ini dilakukan terus-menerus. Ya. Memang perubahan memerlukan proses, ada unsur prosesnya. Seiring dengan pertumbuhan rohani dan iman kita, maka gaya hidup kita pasti berubah. Sehingga kita tentu makin tidak sama dengan dunia. Sebab pada akhirnya kita harus memilih serupa dengan Yesus atau serupa dengan dunia. Tidak bisa dua-duanya. Kita harus memetakan hidup kita setiap hari. Memetakan itu setiap hari Anda mau doa pagi atau enggak. Mau baca firman atau tidak. Mau dengerin khotbah atau enggak. Terus berikutnya setelah itu kita menghadapi peristiwa, Anda mau tetap tinggal dalam firman-Nya atau tidak. Mau taat kepada Dia atau tidak. Itu pilihan-pilihan. Kita mau setia menjadi murid-Nya, itu ada pilihan-pilihan. Amin. Serupa dengan Yesus artinya menjadi seorang yang modelnya Yesus. Yang adalah model anak Allah. Tidak ada model lain yang kita contoh, yang menjadi teladan kita, hanya Yesus. Seiring dengan pertumbuhan iman kita, lalu perubahan gaya hidup kita, maka cara berpikir kita berubah dan semakin serupa dengan Yesus atau keadaan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita di posisi Tuhan, kalau kita dalam posisi Tuhan, maksudnya kita di pihak Tuhan, maka dunia adalah lawan kita.
Nangkep? Kalau kita di pihak Tuhan, di posisi Tuhan, artinya kita berjalan dalam tuntunannya untuk menjadi serupa dengan Dia. Dunia lawan kita. Kalau maksudnya gini, kalau dunia hari-hari ini bukan lawan kita, Anda dan saya bukan di pihak Tuhan. Walaupun duduk di gereja, tiap minggu datang gereja, tiap pemberiku memberikan kolektor. Bahkan 1 bulan sekali Anda memberikan untuk membantu gereja, mensupport gereja. Tapi Anda tidak di pihak Tuhan. Yuk kita cek. Saya cek, Anda cek. Supaya kita jangan berpikir bahwa kita sedang di dalam jalan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak di dalam jalannya. Kita sedang melenceng tanpa kita rasakan. Kita cek gairah kita. Kalau hari kita masih duniawi, akui di hadapannya. Tuhan, ampuni aku. Aku mau berubah. Aku mau berubah seperti Engkau. Tolonglah aku. Memang tidak mudah. Perlu ketekunan. Perlu diingatkan. Amin. Amin. Kalau kita di posisi Tuhan, kita melawan dunia dan perbuatan kita akan menelanjangi orang. Di lingkungan pertemanan, kalau ada yang bercanda kotor, kalau Anda tidak berbicara kotor dalam lingkup Anda dengan orang dunia, lama-lama dia tahu dan dia sungkan kalau ngomong kotor, kalau ada Anda di situ. Amin. Kalau kita dalam lingkungan itu menjaga mulut kita, mereka sungkan ngomong kotor. Tapi kalau kita sama-sama ikut ngomong kotor, ya sudah, dia nggak akan sungkan. Nggak ada bedanya dengan dunia. Kalau kita guyon-guyon, apakah kita itu ikut dalam guyonan yang kotor? Amin. Ya kalau di gym itu dipanggil Pak Pendeta. Jadi kalau ada teman gitu lagi ngomong, tidak tahu ngomong apa saya, lewat, ono pendeta. Katanya renungan belakangan ini dari SK. Dunia harus bisa melihat surga dalam hidup kita. Walaupun kita masih belum sempurna. Dunia harus bisa lihat terang dalam hidup kita. Amin. Amin. Udah habis ini.